Magelang FM, tidak ada dari kita yang kebal akan virus corona. Virus ini tidak pandang menyerang siapa saja, tidak pandang status sosial, tidak pandang jabatan, semuanya bisa terkena. Bagaimana agar kita tidak terkena virus ini? Hendaknya kita mengikuti himbauan pemerintah untuk tidak melakukan perkumpulan yang bisa memudahkan penularan virus corona ini. Dan jika satu orang ceroboh, maka banyak orang yang akan merasa rugi. Dan banyak hal yang harus disesuaikan demi mencegah penyebaran virus ini. Salah satunya adalah penyelenggaraan ibadah. Nah, pemerintah Kota Magelang menghimbau kepada seluruh umat untuk beribadah di rumah. Untuk itu, kami hadir dalam dialog interaktif dengan tema penerapan physical distancing dan social distancing dalam penyelenggaraan ibadah di tengah virus corona. Selamat malam Bapak Kapolres Magelang Kota AKBP Nugroho Aristiawan. Selamat malam. Juga Kepala Staf Kodim 0705 Magelang Mayor Infantri Sudarno, selamat malam. Selamat malam. Dan juga ada Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kota Magelang, Bapak Kiai Haji Abdul Rosyid SPDI MHum, selamat malam. Dan dokter spesialis paru dari RSUD Kota Magelang, Dr. Rudi Satriawan SPP, selamat malam. Selamat malam. Ya, dan Bapak Ketua Pengurus Daerah Muhammadiyah Kota Magelang, Bapak Kiai Haji Dr. Andes Solihin SAG, selamat malam Bapak. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, langsung saja ini ya. Kita tadi membahas mengenai himbauan untuk beribadah di rumah. Nah, pertanyaan pertama, Ino mau tanya kepada Bapak Kiai Haji Rosyid. Bagaimana ini Pak, menurut ajaran Islam mengenai himbauan untuk sholat atau beribadah di rumah dikaitkan dengan pengalaman umat Islam terdahulu dalam menyikapi suatu wabah penyakit seperti COVID-19 ini. Monggo Bapak. Baik, yang pertama kepada warga masyarakat Kota Magelang dan khususnya kaum muslimin dan muslimat, bahwa situasi wabah virus corona atau COVID-19 seperti yang kita hadapi saat ini merupakan salah satu cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dalam salah satu firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Bahwa diberikan cobaan hidup bagi umat manusia, bagi kita semuanya, seperti misalnya ada satu ketakutan, ada kelaparan, ada kekurangan harta, ada kehilangan jiwa dan lain sebagainya. Tidak lain itu adalah merupakan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan untuk itu Allah menuntun kepada kita semuanya untuk bersabar. Dan bagi kita semuanya, kondisi ini harus kita sikapi dengan arif dan bijaksana. Dan dalam pengalaman umat Islam, sesungguhnya wabah seperti ini sudah terjadi sejak pada masa hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ada pesan-pesan dari beliau di dalam menyikapi ini yang pada intinya adalah menjauhi wabah, menjauhi penyakit. Dan apabila kita berada dalam satu lingkup daerah, lingkup wilayah yang di situ terkena wabah, maka anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita tidak masuk ke dalam daerah itu, atau ketika kita sudah ada di daerah itu maka kita tidak boleh keluar dari daerah itu. Demikian pula pengalaman yang dialami pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, di mana pada saat itu beliau mengirimkan pasukan ke Syam, akan tetapi karena di Syam
ada satu daerah yang di situ sedang dilanda wabah penyakit, maka Umar bin Khattab selaku khalifah mencegah masuknya pasukan muslimin ini ke Syam, dan ternyata wabah penyakit yang terjadi pada masa khalifah Umar bin Khattab ini sangat dahsyat karena wabah ini semula hanya sedikit saja yang tertular, hanya sekitar puluhan, kemudian beranjak 1 tahun bisa mencapai 25.000, bahkan menurut satu riwayat sampai 30.000 orang meninggal karena wabah ini. Dan perlu saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat khususnya ketahui bahwa sahabat-sahabat terkemuka dalam kasus wabah ini banyak yang meninggal. Nah, tentu ini menjadi perhatian kita, dan pengalaman historis di dalam lingkungan umat Islam ini kita tarik ke dalam kondisi situasi seperti yang terjadi pada saat ini ketika kita menghadapi wabah corona yang ini merupakan pandemi global. Tentu harus menjadi perhatian serius khususnya bagi kalangan umat Islam, warga masyarakat Kota Magelang. Demikian. Jadi dengan kata lain himbauan untuk beribadah di rumah ini sesuai dengan ajaran Rasulullah ya Bapak? Iya. Baik, ya mungkin bisa dikatakan langsung kepada para umat yang saat ini mendengarkan dan melihat YouTube channel ini untuk himbauan kepada mereka Bapak? Baik, warga masyarakat Kota Magelang yang saya cintai dan kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kami dari Kementerian Agama bersama-sama dengan pemerintah Kota Magelang menghimbau kepada saudara-saudari semuanya dalam rangka menjalankan ibadah agama agar memenuhi seruan, mematuhi seruan sebagaimana yang sudah disampaikan oleh pemerintah Kota Magelang dengan tidak menyelenggarakan ibadah secara berjamaah di lingkungan ibadah masjid ataupun di lingkungan ibadah musola maupun kegiatan keagamaan yang di situ mengumpulkan banyak warga, banyak jamaah dimanapun berada, karena hal ini dapat berpotensi untuk menularkan virus corona yang sangat berbahaya, dan tentu hal ini tidak kita inginkan bersama. Dan oleh karena itu, sesuai dengan surat himbauan pemerintah Kota Magelang, marilah kita patuhi bersama demi kemaslahatan bersama, demi kebaikan hidup bersama, dan demi keselamatan jiwa sesama. Baik, ya. Terima kasih Bapak. Dan selanjutnya kepada Bapak Solihin, dengan memandang dan menyikapi resiko penularan virus corona yang dikaitkan dengan himbauan kepada semua agama untuk beribadah di rumah. Jadi tidak hanya umat Islam saja, namun yang dihimbau untuk beribadah di rumah adalah umat Katolik, Kristen, Hindu, Buddha juga melaksanakan ibadah di rumah. Bagaimana tanggapan Bapak atas hal ini, Pak? Terima kasih. Menurut saya bahwa himbauan itu sudah sangat tepat untuk dilakukan oleh seluruh warga Kota Magelang, karena di dalam penularan itu virus corona itu tidak akan pilih-pilih, itu tidak milih yang Islam, tidak milih yang Hindu, tidak milih yang, karena penularannya sudah jelas bahwa penularan itu melalui kontak langsung, apakah itu pribadi dengan pribadi lain yang sudah jelas kena maupun belum, kan kita tidak tahu masyarakat. Sehingga inisiatif pemerintah menghimbau, kalau di kalangan Muhammadiyah tidak hanya dari pemerintah setempat yang harus kita ikuti, tapi sejak dari pemerintah pusat, kemudian wilayah sampai dengan lingkungan kita masing-masing. Bila perlu ada himbauan tidak setingkat wali kota pun atau bupati pun, dari kepala kelurahan, dari RW, dari ketua RT, harus kita ikuti karena bahaya dari penularan ini yang sangat dahsyat. Melihat statistik sekarang ini, Indonesia sudah mencapai lebih dari 1000 berapa itu yang
kita ikuti. Oleh karena itu himbauan ini sudah sangat tepat untuk ditaati oleh seluruh masyarakat. Dan bukan berarti ketika kita tidak berkumpul itu memutuskan tali silaturahmi, bukan. Karena tidak kumpulnya kan sementara ketika terjadi wabah semacam ini. Di mana tadi Bapak Kiai Haji Rosyid sudah menjelaskan dasar-dasarnya, sudah sangat jelas. Jadi tidak ada yang tentang oleh agama, justru agama menyuruh ketika jangankan corona, sakit yang lain, ketika kita tahu bahwa ada saudara kita sakit, maka yang sakit ini harus dijauhkan dengan yang sehat, dan yang sehat jangan mendekat kepada yang sakit. Ini bukan berarti memutus tali silaturahim, tetapi sementara agar tidak terjadi penularan. Begitu saya kira. Baik. Sangat bagus sekali anjuran dari pemerintah. Kita sebagai warga Kota Magelang khususnya dan kaum muslimin serta seluruh warga mestinya harus menaati himbauan ini. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Solihin. Berarti dengan kata lain dari PD Muhammadiyah dan juga dari Kemenak mendukung ya himbauan pemerintah Kota Magelang kepada seluruh warganya untuk beribadah di rumah. Baik pemirsa YouTube channel dan juga pendengar Radio Magelang FM, kita akan kembali setelah yang satu ini. Kamu sedang mendengarkan Radio Magelang FM. Stay tune terus ya. Pesan Legend TNI Doni Munardo, Kepala BNPB, tentang percepatan penanganan COVID-19. Saya Doni Munardo, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Mencermati perkembangan saat ini menghadapi pandemi COVID-19. Saatnya kita bersatu, saling mendukung, saling menjaga untuk negara kesatuan Republik Indonesia tercinta. Kami berusaha untuk mempertahankan masyarakat tetap sehat. Kami juga berharap peran serta Anda untuk 1. Jaga jarak ketika bertemu. 2. Jangan bersentuhan. 3. Cuci tangan pakai sabun. 4. Hindari kerumunan. 5. Gunakan masker bagi yang sakit. Peran serta Anda dapat membantu menyelamatkan kita semua. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Bersama BNPB dan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saya AKBP Nugroho Aristiawan, Kapolres Magelang Kota, bersama ini menghimbau kepada masyarakat Kota Magelang untuk mematuhi aturan pemerintah, melakukan physical distancing dan social distancing untuk mencegah persebaran corona. Tidak mengadakan kegiatan sosial kemasyarakatan yang menyebabkan berkumpulnya massa dalam jumlah banyak, baik di tempat umum ataupun lingkungan sendiri. Masyarakat diminta tetap tenang dan jangan panik, serta lebih meningkatkan kewaspadaan di lingkungan masing-masing. Dalam keadaan mendesak dan tidak dapat dihindari kegiatan yang melibatkan banyak orang, wajib mengikuti prosedur pemerintah. Tidak melakukan pembelian atau menimbun kebutuhan bahan pokok secara berlebihan. Tidak terpengaruh dan menyebarkan berita yang sumbernya tidak jelas dan dapat meresahkan masyarakat. Apabila terdapat perbuatan yang melanggar aturan, maka dapat dilakukan tindakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Gunakan masker untuk melindungi diri kita sendiri dan orang lain saat keluar rumah. Dengan masker, saya melindungi diri saya sendiri dan melindungi Anda. Tetap berolahraga, berpikir positif, dan jaga kesehatan. Mari kita lindungi diri kita, keluarga, dan lingkungan kita untuk kejayaan bangsa dan negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om, Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Magelang FM. Dialog interaktif Magelang FM. Baik, kita
Kita masih bersama dalam penerapan physical distancing dan social distancing dalam penyelenggaraan ibadah di tengah virus corona. Dan malam hari ini kita akan bersama-sama membahasnya dengan para narasumber. Dan kami tunggu juga pertanyaan dari Anda di 0293 366 899 dan juga Anda bisa WA di 0815 783 80866. Baik. Dan selanjutnya saya akan bertanya kembali kali ini kepada seluruh narasumber mengenai adanya kejadian yang sungguh memprihatinkan dan tidak manusiawi akhir-akhir ini ya, mengenai penolakan terhadap jenazah pasien COVID-19 yang akan dimakamkan di wilayah tertentu dan ditolak warga dengan alasan jenazah yang dikuburkan akan menularkan virus tersebut. Dan hal ini terjadi karena kurangnya sosialisasi warga mengenai proses penularan COVID-19 ini. Nah, untuk yang pertama saya tanya kepada Bapak Kapolres, bagaimana pandangan dan himbauan kepada warga mengenai hal tersebut agar tidak terjadi di Kota Magelang? Monggo Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa dan pendengar radio Magelang FM. Jadi upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mencegah agar masyarakat tidak melakukan penolakan terhadap jenazah korban COVID. Yang pertama adalah melakukan sosialisasi. Nah, sosialisasi ini yang kami lakukan bersama Pemko, Kodim, yaitu dengan mendatangi masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, kemudian tempat-tempat publik. Kita memberikan sosialisasi menggunakan mobil Bimas, menyampaikan kepada masyarakat agar tidak panik terhadap situasi ini. Dan tentunya ini jenazah ini adalah kaitannya dengan bagaimana kita menghadapi corona sehari-hari ya. Jadi kita menghimbau masyarakat untuk tetap tetap tenang, waspada, tapi tetap tenang untuk tidak mengikuti hal-hal yang kiranya menimbulkan kepanikan di masyarakat. Dan alhamdulillah di Magelang ini relatif positif tanggapan masyarakat dengan adanya sosialisasi kita, dan sampai sekarang yang saya ketahui tidak ada penolakan terkait jenazah itu. Yang kedua, tambahan bahwa sosialisasi tersebut tidak hanya langsung tetapi melalui media sosial. Yang dilakukan ini juga dibantu oleh bukan hanya dari pemerintah tetapi dari masyarakat sendiri. Kita ketahui di beberapa Instagram rekan-rekan relawan juga menyampaikan juga mengupload bagaimana penanganan jenazah tersebut telah dilakukan dengan baik, dengan lapis per lapis, kemudian tata cara yang benar sampai kemudian dikebumikan di tempat pemakaman. Demikian. Terima kasih. Baik, ya. Jadi masyarakat sudah teredukasi ya dengan penanganan dari Polres dan juga dari Kodim ya. Dan ini ada Bapak Kasdim. Silakan Bapak mengenai tanggapan juga himbauan sekaligus kepada warga agar tidak terjadi di Kota Magelang. Iya. Baik, terima kasih Mbak Retno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya cintai, saya hormati dan kita banggakan bersama pemirsa Radio Magelang FM. Alhamdulillah bahwa pada malam hari ini kita sudah mendapat pencerahan dari tokoh agama, dan ini merupakan satu kegiatan yang sangat positif menanggapi tentang adanya berita tentang penolakan pemakaman jenazah yang diduga tertular atau kena virus. Maka tadi sudah disampaikan oleh Bapak Sulikin, oleh Bapak Rosid bahkan bahwa kita semuanya ini bisa terpapar
tidak menyangkut itu golongan lemah, golongan orang berada. Kita semua bisa. Oleh sebab itu dengan konsep seperti itu, seluruh warga saya mohon dengan adanya sosialisasi yang sudah dilaksanakan oleh pihak kepolisian, Kodim dan pihak terkait, ini monggo sama-sama kita tangkap dengan baik, dengan rasa kemanusiaan kita, bahwa sesungguhnya kalau kita kembalikan bila mana itu menimpa kepada keluarga kita, itu juga lalu kemanusiaan kita ini tidak mungkin akan kencang begitu ya dengan pendiriannya, pokoknya tidak akan begitu. Nah oleh sebab itu tentu perlakuan terhadap jenazah di suatu tempat ini, pihak rumah sakit tentunya nanti Bapak yang akan menjelaskan, ini juga sudah melalui satu SOP begitu ya, tentang bagaimana merawatan jenazah. Protokol medis yang selama ini sudah diterapkan itu sangat baik sekali, dan yakinlah pada masyarakat kita percayakan kepada pihak yang berwenang bahwa ini sudah merupakan satu hal yang memang betul aman gitu ya. Terus kemudian tidak meninggalkan ya, tentunya tidak meninggalkan ketentuan syariat dari masing-masing agama yang dianut. Saya kira itu Mbak, sehingga sekali lagi saya mengimbau kepada seluruh masyarakat tidak melakukan hal yang tidak terpuji seperti itu. Ingatlah bahwa semua ini kita bisa saja tidak melihat, memandang usia, golongan dan terusnya, bahwa kita semua juga turut memotivasi diri kita sama-sama untuk melawan corona ini. Demikian Mbak. Ya, dengan kata lain berarti kalau SOP pemakamannya sudah dilaksanakan semuanya akan aman begitu ya? Ya, insya Allah aman. Ya. Ya. Baik, dan selanjutnya kepada Bapak Rosyid dari Kemenak, silakan Bapak untuk menanggapi sekaligus menghimbau kepada masyarakat agar hal ini tidak terjadi di Kota Magelang. Terima kasih. Selama ini belum pernah terjadi dan kami mohon untuk tidak terjadi dan semoga tidak akan terjadi terkait dengan korban yang meninggal karena wabah COVID-19. Warga masyarakat Kota Magelang serta saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat, bahwa korban ini harus kita tempatkan sebagai korban yang juga memiliki hak-haknya sebagai manusia. Dalam konteks beragama tentu ada hak-hak agama yang juga harus dilaksanakan oleh kita yang hidup terhadap korban jenazah COVID-19 ini. Dalam hal penanganan penguburan ini sudah ada protokol yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan kita, bagaimana untuk korban ini yang sudah dinyatakan positif harus ada protokol yang dilakukan oleh petugas medis dalam penguburan, dan ini tidak boleh sembarang orang untuk ikut menguburkan, tapi harus petugas medis. Nah, dalam kaitan dengan hak agama korban tadi, ini tentu disesuaikan dengan agama masing-masing. Kalau korban ini beragama Islam, maka petugas medisnya adalah Islam dengan protokol sesuai dengan yang sudah ditentukan. Dalam hal ini Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI sudah menyampaikan kepada Kementerian Kesehatan terkait untuk korban yang meninggal beragama Islam. Nah, untuk yang beragama non-Islam juga dengan protokol medis itu sesuai dengan agama korban dan tata cara yang ditentukan oleh agama korban itu. Dan yang lebih penting lagi perlu diketahui oleh masyarakat kita bahwa dalam protokol medis ini korban ini bisa
dimakamkan di pemakaman umum karena sudah ada standar-standar untuk tidak penyakit itu menular kepada kita yang masih hidup. Jadi ini bisa saja di pemakaman umum. Demikian. Baik, seperti 500 meter dari pemukiman warga dan 50 meter dari sumber air tanah begitu ya Pak ya? Itu maaf, itu sudah ada surat edaran yang baru sebagai perubahan itu. Semula dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam ada protokol batas antara pemakaman itu dengan jarak sumber air, ada batas. Kemudian dengan jarak pemukiman juga ada batas. Dari sumber air itu minimalnya adalah 50 meter, kemudian jarak pemukimannya adalah 150 meter. Ini sudah dirubah dengan surat edaran yang baru itu Mbak. Nah ini karena ini protokol medisnya yang ditingkatkan sehingga bisa dimakamkan di pemakaman umum. Ini yang perlu diketahui. Nah protokol medis ini keamanan, ini yang ditingkatkan keamanan bagaimana virus itu untuk tidak bisa keluar menular. Dan makanya salah satu contohnya nanti bisa dijelaskan oleh dokter kita, itu jenazah tidak boleh dibuka. Baik. Jenazah tidak boleh dibuka. Nah, boleh saya tambahkan? Boleh, Jadi dalam perspektif Islam justru korban yang terkena musibah ini itu diberi posisi yang terhormat. Karena korban karena musibah ini diberi kedudukan sebagai bagian dari orang-orang yang mati syahid. Jadi tidak dibenarkan apabila ada sementara pihak yang menolak keberadaan dari jenazah yang ternyata positif corona. Baik, terima kasih Bapak. Mohon maaf Pak Dokter, saya lewati karena setelah ini Pak Dokter akan saya berondong dengan banyak pertanyaan kepada Pak Solihin. Mohon tanggapannya dan sekaligus himbauan kepada masyarakat agar tidak terjadi di Kota Magelang. Monggo Pak. Terima kasih untuk yang kedua kalinya kami ingin menyampaikan dan menanggapi terhadap sekelompok orang yang tadi disampaikan oleh Kiai Rosid bahwa di lingkungan kita belum ada. Tapi mungkin itu adalah melalui berita-berita medsos yang kemudian sampai melintasi rumah-rumah kita. Barangkali wajar saja ketika masyarakat dalam suasana panik kemudian menjadi salah arah, menjadi kekhawatiran yang melampaui batas, menjadi sesuatu yang menakutkan. Padahal kematian itu akan menimpa kepada siapapun. Tidak hanya karena corona, tetapi 1001 jalan menuju pada kematian pasti akan menimpa, dan itu telah difirmankan oleh Allah SWT. Ayatnya kalau nggak salah berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Yang itu terjemahan bebasnya bahwa katakanlah Muhammad bahwa kematian itu pasti akan datang, mendatangi kamu sekalipun kamu lari darinya. Jadi orang mati itu sudah jadi kepastian. Di mana dan kapan, karena sebab apa itu. Nah, sehingga kita perlu menyadarkan pada masyarakat bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap manusia itu akan mengalami mati lah. Tadi Pak Dandim sudah menyampaikan bahwa kalau itu menimpa pada diri kita bagaimana? Betul kita sekali. diperlakukan semacam itu. Padahal tiap-tiap manusia yang bernyawa itu akan mengalami mati. Dan tadi SOP menurut agama sudah disampaikan oleh Kiai Rosid, ada hak-hak saudara-saudara kita ketika meninggal dunia, ada kewajiban juga bagi yang masih hidup.
Dan ketika hak dan kewajiban itu tidak dilakukan, justru nanti akan kembali kepada yang masih hidup. Coba kalau kita semuanya lari dari orang yang sudah mati karena corona, tidak ada yang berani menguburkan, lalu dibiarkan begitu, mau berapa hari, justru itulah penyebaran yang luar biasa nanti akan terjadi. Oleh karena itu perlu menyadarkan kepada masyarakat kita semua melalui agama kita masing-masing, dan kami dari agama Islam sudah barang tentu itu merupakan sesuatu yang pokok juga untuk menjelaskan tentang kematian dan bagaimana caranya kita. Ada 4 hal kewajiban yang harus kita tangani sebetulnya. Yang pertama itu memandikan. Dan ini sudah ada SOP-nya, siapa yang berhak memandikan itu, tidak sembarang orang. Kalau dalam situasi darurat semacam ini sudah pasti yang memenuhi persyaratan medis, jadi tidak sembarang. Kemudian mengkafani, itu juga tidak sembarang orang mengkafani. Cukup dengan 2-3 orang selesai. Kemudian menyolatkan, nah ini bisa berjamaah. Nah ini yang mungkin bisa dilakukan dengan menyesuaikan sholat jamaah maktubah 5 waktu dan juga sholat Jumat yang kemudian ketika terjadi wabah semacam ini bisa dilakukan diganti sholat zuhur di rumah. Maka untuk sholat jenazah ini juga barangkali bisa dilakukan itu. Baik, terima kasih Pak Solihin. Dan sebentar lagi kita akan berbincang dengan Dr. Rudi, spesialis paru dari RSUD Kota Magelang. Kita akan bertanya bagaimana virus ini bisa mati dan sekaligus bagaimana penyebarannya. Tetap di sini, jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Jagat gempar, negeri-negeri terpapar, virus menyebar, bangsa-bangsa bergetar. Gelombang ketakutan bagai petir menyambar, membadir isu dan kegetiran menghajar. Roda kehidupan tak boleh berhenti berputar. Mari hadapi dengan cara-cara pintar, tingkatkan imunitas agar tak tertular. Basmi virus corona sampai tuntas ke akarnya, tetap produktif dan mencegah dengan halal agar sosial terjaga dan ekonomi tidak ubah. Binasalah kau corona di negeriku Indonesia, berkat rahmat Tuhan melindungi anak bangsa. Binasalah kau corona di negeriku Indonesia, musnahlah engkau dengan doa dan kuasanya Tuhan. Ayo bersatu padu melawan virus corona, bahu membahu gotong royong untuk umat manusia. Hidupkan kehidupan walau wabah melanda, agar Indonesia tetap jaya dan dunia senyum penuh cinta. Binasalah kau corona di negeriku Indonesia, berkat rahmat Tuhan melindungi anak bangsa. Binasalah kau corona di negeriku Indonesia, musnahlah kau dengan doa dan kuasanya Tuhan. Dengan doa dan kuasanya Tuhan. Dengan doa dan kuasanya Tuhan.
103.5 Magelang FM. Di udara untuk semua usia. Dialog interaktif Magelang FM. Pemerintah Kota Magelang dan Anda pendengar Radio Magelang FM yang mungkin baru saja mendengarkan atau melihat acara ini, malam hari ini kita sedang membahas suatu topik penerapan physical distancing dan social distancing dalam penyelenggaraan ibadah di tengah virus corona. Ya, dan Eno akan bertanya kepada Dr. Rudi, spesialis paru dari RSUD Kota Magelang. Selamat malam, Dokter. Mengenai tadi kejadian penolakan jenazah di tempat lain itu, apakah benar apabila jenazah yang sudah dimakamkan yang sesuai dengan SOP pemakaman itu virusnya akan mati saat dikubur bersama jenazahnya? Monggo, Dokter. Ya, terima kasih. Langsung saja. Intinya begini, virus itu akan hidup dan berkembang biak atau bereplikasi kalau dia menempel di sel hidup. Ya. Mungkin memang bisa hidup beberapa menit atau beberapa jam, mungkin di kertas berapa menit, di logam berapa menit, atau di apa itu kulit maksudnya kulit manusia. Tas itu. Oh, kulit tas ya, benda-benda begitu ya. Itu biasa. Tapi kalau dia menempel di sel mati ya juga akhirnya akan mati, termasuk sel yang tadinya hidup kemudian mati. Nah, apalagi kalau pemakaman yang sesuai SOP itu kan dibungkus dengan bahan dasar yang terbuat dari plastik gitu ya. Ya otomatis kan, padahal plastik saja biasa itu kalau dikubur kan terurainya lama. Nah, ketika jenazah dikubur dengan dibungkus plastik seperti itu, tentu dia akan terurai di dalam plastik itu. Jadi dia tidak akan menyebar atau masuk ke dalam tanah. Jadi ya aman, ya dikubur kemudian dibungkus di tempat pemakaman umum sebenarnya ya aman saja karena dia akan terurainya di dalam plastik itu, bukan menyebar ke tanah di sekitarnya, enggak. Ya. Gitu. Dan plastiknya juga berlapis-lapis ya, Dok? Iya, ada lapis-lapisannya. Ya. Baik, Dokter. Dan ini mumpung ada dokter spesialis paru ya, apakah benar ini COVID-19 adalah virus influenza yang penyebarannya melalui percikan air liur atau cairan saat bersin ini, Dok? Monggo, Dok. Ya. Jadi ini bukan virus influenza, jadi ada virus sendiri yang masuk virus influenza, ada juga masuk virus corona gitu ya. Jadi memang virus corona sendiri, virus influenza sendiri. Kalau virus influenza itu masuk yang misalkan kayak flu babi atau flu burung itu masuk virus influenza. Tapi kalau coronavirus ini bukan virus influenza, tapi memang dia menimbulkan gejala yang awalnya seperti gejala influenza, karena dia berkembang biak di lebih banyak di saluran napas atas, jadi di antara hidung, kemudian mulut, tenggorokan itu situ berkembang biaknya di situ, kemudian otomatis akan menimbulkan gejala awal seperti influenza, misalnya batuk, pilek, demam, nah seperti itu. Tapi nanti selanjutnya ketika dia sudah berkembang biak, dia akan terus menjalar ke saluran napas bawah, ke paru. Nah ini yang kemudian menimbulkan gangguan pernapasan karena terjadi hambatan pertukaran gas ya, dari oksigen tidak bisa masuk ke dalam paru, kemudian tidak bisa masuk ke dalam sel, tidak bisa diserap, akhirnya ya mati orang. Apakah dengan kata lain jika gejalanya mirip dengan influenza, perbedaannya dengan influenza biasa, mungkin kalau influenza nanti bisa sembuh, namun kalau mengarah ke COVID akan bertambah parah dengan penyakit tersebut atau bagaimana, Dok? Ya. Intinya begini, kalau virus itu bisa dilawan oleh imunitas tubuh, oleh antibodi, oleh daya tahan tubuh seseorang. Jadi ketika daya tahan tubuh kita bagus, ya kita akan mampu untuk melawan virus, nah, termasuk virus influenza maupun virus corona ini. Jadi obat-obatan itu untuk membantu, ya kan sekarang juga belum ditemukan antivirusnya yang pasti, itu belum ditemukan. Ya, jadi obat-obat yang diberikan hanya obat-obat
untuk mengatasi gejalanya saja, kemudian untuk menghambat supaya misalkan virus ini kan dia akan menimbulkan peradangan di saluran napas. Nah itu supaya dia tidak menimbulkan peradangan itu bagaimana supaya virusnya tidak masuk ke sel saluran napas bagaimana? Cuma itu saja. Obat-obat yang ada sekarang itu seperti itu. Tadi obatnya tidak untuk membunuh virusnya, tapi untuk mempertahankan supaya virus ini tidak masuk merusak saluran napas. Itu saja. Menghambat gitu ya, Dok? Menghambat perkembangan virusnya ini. Jadi ketika virus ini terhambat perkembangannya, kemudian antibodi tubuh akan menghancurkan virus tersebut. Nah ini yang diharapkan seperti itu. Jadi sekarang ini memang belum ditemukan secara pasti obat antivirusnya itu apa. Nah, jadi cuma yang dilakukan sekarang adalah memperbaiki kondisi pasiennya supaya antibodinya itu bisa melawan virus itu sendiri. Gitu. Jadi kuncinya di antibodi itu ya, Dok ya. Ya, apakah benar ini, Dok, seseorang yang memiliki riwayat sakit paru lebih rentan terinfeksi COVID-19? Kalau terinfeksi sebenarnya semua orang bisa terinfeksi. Tapi kalau orang ini sudah punya penyakit dasar apapun itu, baik itu penyakit paru maupun penyakit jantung maupun misal diabetes, itu tentu kondisi daya tahan tubuhnya akan lebih lebih rendah daripada orang-orang yang tidak ada penyakit dasar, tidak ada penyakit kronis sebelumnya. Jadi dalam melawan virus tersebut tentu akan tidak sebaik kalau orang ini memang awalnya tidak ada penyakit yang mendasari. Ya, jadi bukan berarti kok lebih rentan itu tidak, cuma nanti gejala yang ditimbulkan, efek yang ditimbulkan oleh serangan virus ini akan lebih buruk pada orang yang memang sudah ada penyakit dasar sebelumnya, misalnya penyakit paru, penyakit jantung atau penyakit misalkan diabetes seperti itu akibat yang ditimbulkan akan lebih buruk. Ya, bukan berarti. Tapi kalau orang-orang ini dia mungkin kualitas hidupnya bagus, kemudian dia makan makanan yang bisa meningkatkan imunitas, kemudian mengontrol penyakitnya dengan baik, ya bisa menangani, bisa melawan virus ini juga baik, karena itu berarti dia imunitasnya juga baik, gitu. Iya, Dok. Baik, dan tadi kuncinya adalah menjaga imun tubuh dan juga kita melakukan physical distancing ya. Dan itu bisa kita lakukan untuk selalu stay di rumah, tetap di rumah. Itu diartikan juga beribadah tetap di rumah sesuai dengan topik kita malam hari ini. Dan kita sudah tersambung dengan Pendeta GKJ Plengkung Kota Magelang, Ibu Gladys Junia Deborah Angelita. Selamat malam, Ibu Gladys. Ya, selamat Bu. Iya, selamat malam. Bagaimana pelaksanaan ibadah umat GKJ Plengkung selama adanya pandemi virus corona ini, Bu? Bisa dijelaskan? Oh iya, kami tuh sangat taat sekali dengan kebijakan dari pemerintah yang sudah dikeluarkan. Kok tidak salah itu sudah ada lebih dari 12 dari presiden, dari wali kota, gubernur dan sebagainya itu. Kami mengikuti dengan tepat bahwa ketika dikatakan harus social distancing begitu, kami mulai tanggal 22 itu sudah mengalihkan ibadah ke rumah masing-masing. Dalam arti bukan berarti kemudian ibadah tidak ditiadakan, tetapi ibadah dialihkan begitu dengan cara misalkan kan ada ibadah minggu setiap hari yang kita lakukan begitu, kami memberikan ibadah modelnya dengan rekaman atau live streaming begitu lewat media sosial dan dilakukan pada jam yang sama serentak begitu. Jadi setiap orang masih bisa beribadah dengan baik. Lalu kemudian setiap malam kami memberikan mengajak agar umat itu bisa mengadakan persekutuan doa di rumahnya masing-masing bersama dengan keluarga. Lalu kemudian juga mengadakan pembinaan-pembinaan tapi melalui media sosial begitu. Artinya jangan sampai tidak berjumpa tetapi kemudian sama sekali putus hubungan. Ya. Baik, ya. Berarti dari umat Kristiani yang diwakili oleh umat dari GKJ ini dengan kata lain menerima ya himbauan dari pemerintah ini ya, Bu? Iya, bukan hanya menerima tetapi juga merengkuh apa yang dihimbau begitu, karena kami menyadari bahwa
kita ini harusnya bukan hanya berpikir untuk keselamatan dan kepentingan diri sendiri ya, tetapi juga harus berpikir untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas gitu. Karena memang kalau misalkan dalam ajaran kami, kan kami mempunyai ajaran bahwa kita setiap orang Kristen itu sebenarnya dipanggil untuk memelihara kehidupan dan juga membawa shalom. Shalom itu damai sejahtera bagi setiap semua orang, semua hewan, semua binatang dan lain sebagainya begitu. Jadi dengan menghadirkan shalom itu seharusnya kami bersama-sama, tidak hanya keluarga masing-masing tetapi bersama-sama, itu harusnya bisa saling menguatkan dalam situasi seperti ini. Baik, dengan beribadah di rumah artinya menerapkan mensejahterakan masyarakat dan semua makhluk yang ada di lingkungan ini, begitu ya Ibu Gladys? Ya, betul. Iya. Baik, terima kasih sekali Pendeta GKJ Pelengkung Kota Magelang Ibu Gladys Yunia Deborah Angelita. Baik pemirsa YouTube channel dan juga pendengar Radio Magelang FM, kami tunggu pertanyaan Anda di 0815-783-80866 dan juga Anda bisa langsung telepon menanyakan semua hal atau kritik dan saran di 0293-366-899. Namun setelah yang satu ini. Detik waktu berjalan di tengah kebahagiaan kita, virus corona melanda. Meluas mewabah, membuat semua tak menentu, merantai kita. Janganlah bersedih, semua akan berlalu. Ayo kita lawan, jaga kebersihan sekitar kita. Mari bersatu, hilangkan cemasmu, bersama hadapi wabah ini. Hilangkan semua kepanikan untuk kita semua. Usaha dan doa, semoga Tuhan melindungi masyarakat Indonesia. Oh yeah. Cucilah tanganmu, lindungi tubuh dengan imunitas. Jaga jarak agar terhindar dari virus corona. Mari bersatu, hilangkan cemasmu, bersama hadapi wabah ini. Hilangkan semua kepanikan untuk kita semua. Usaha dan doa, semoga Tuhan melindungi masyarakat Indonesia. Yeah, yeah, yeah. Bekerja, belajar, beribadah di rumah. Mari bersatu, hilangkan cemasmu, bersama hadapi wabah ini. Hilangkan semua kepanikan untuk kita semua. Usaha dan doa, semoga Tuhan melindungi masyarakat Indonesia. Belajar, beribadah di rumah. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Kementerian Kominfo RI dan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan bahagia bagi kita semua. Berkah dalam, Shalom, Om Swastiastu,
Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kepada seluruh elemen masyarakat Kota Magelang yang saya cintai dan saya banggakan, saya Sigit Widionindito, Wali Kota Magelang, atas nama pemerintah Kota Magelang mengucapkan selamat hari jadi ke-1114 Kota Magelang pada tahun 2020 ini. Tanpa mengurangi makna hari jadi yang ke-1114 kali ini, ayo kita saling bersinergi untuk melawan virus corona. Patuhi peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk melakukan physical distancing dan social distancing demi mencegah persebaran COVID-19. Tentunya untuk keselamatan dan kesehatan keluarga kita semua. Sekali lagi, saya mengajak dengan semangat hari jadi Kota Magelang, mari berjuang bersama untuk masyarakat Kota Magelang yang sehat dan cerdas. Demikian atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Allah senantiasa membimbing kita semua. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kota Magelang, Radio Magelang FM, di udara untuk semua usia. Dialog Interaktif Magelang FM. Ya, kami masih di dialog interaktif dengan tema penerapan physical distancing dan social distancing dalam penyelenggaraan ibadah di tengah virus corona. Dan satu pertanyaan untuk Dr. Rudi sebelum kita menjawab pertanyaan di WA. Dokter, mungkin saat ini di masyarakat banyak yang ada beberapa ya yang sebagai status ODP, dan ini bagaimana pesan kepada masyarakat untuk tidak mendiskriminasi baik pasien tersebut atau keluarganya, istilahnya supaya tidak dikucilkan, mengingat mereka juga butuh dukungan karena baik yang ODP maupun positif sekalipun tetap bisa sembuh, begitu kan Dok? Monggo silakan Dok. Ya, terima kasih. Kalau menurut saya sebenarnya kalau orang ini jujur, saya PDP, saya ODP, itu mestinya harus diberi penghargaan. Ya, betul. Ya, bukan kok malah dikucilkan. Karena berarti kan dia menyayangi orang-orang di sekitarnya supaya tidak tertular penyakitnya, gitu kan? Betul. Ya, ini harusnya malah diberi penghargaan, bukan malah dikucilkan. Terus gini, kalau kita di sekitar kita ada orang dengan status ODP atau PDP, ya berinteraksi saja dengan wajar, asal kita tetap menerapkan tadi physical distancing tadi, ya, minimal 1 meter. Kemudian tetap pakai masker. Kemudian setelah itu mungkin bisa cuci tangan, ya, kemudian yang penting ini setelah cuci tangan jangan hindari sering menyentuh daerah mulut, hidung dan mata, karena itu dari tempat masuknya virus. Kalau misalkan tangan kita tidak sengaja menyentuh apa yang ternyata ada virusnya, kemudian tidak sengaja kita menyentuh mata atau hidung atau mulut, ya itu tempat masuknya virus, itu aja. Jadi kalau sikap kita dengan orang-orang dengan status itu, yaitu dihormati bahwa ternyata dia menyayangi kita, dihargai, kemudian ya tetap disapa, tetap bergaul dengan wajar, tapi itu tadi tetap terapkan physical distancing. Betul. Jadi yang bersangkutan tidak merasa dikucilkan, kita juga aman. Gitu. Baik, terima kasih dokter. Dan ada penelpon, mari silakan. Selamat malam. Halo, selamat malam. Nomor yang oh ya, baik. Ya, jadi memang kita harus menghargai ya dok, dan juga mendukung orang-orang yang membutuhkan dukungan dari kita ya. Karena akan semakin banyak orang yang terinfeksi, maka kita juga yang akan rugi. Ya, kita akan ke pertanyaan melalui WA. Selamat malam, ini dari Bapak Wahyu. Assalamualaikum. Pertanyaan saya tujukan ke Ustadz Solihin. Sebentar lagi bulan Ramadan, apakah sholat wajib, sholat taraweh kita juga dilakukan di rumah dengan adanya COVID-19 ini? Monggo Bapak Solihin. Terima kasih. Ketika wabah ini sampai pada bulan
Sunnah. Itu sama dengan sholat tahajud ketika di hari-hari lain kan sudah terbiasa melakukan sholat di rumah. Dan paling afdal itu sebetulnya tahajud itu ya di rumah. Dan ketika terjadi wabah otomatis itu sangat dianjurkan untuk melakukannya di rumah. Termasuk juga sholat wajibnya. Jadi berlaku dalam segala suasana ketika ada kemadharatan yang terjadi, sehingga kita untuk menggapai suatu yang masolih tapi harus dihadapi dulu kemadharatan ini dengan bijak, yaitu lebih baik menghindarkan untuk hal-hal yang membawa kemadharatan. Jadi menurut hemat saya sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, ya begitu caranya ketika terjadi hal-hal yang membahayakan. Sampai-sampai adzan pun itu kan ketika hayya 'alas shalah itu enggak dibaca hayya 'alas shalah itu, tetapi dengan bahasa Indonesia itu supaya sholat di rumah. Iya. Sholatul ikhlas. Jadi sholat di rumah. Ada yang sholu fi buyutikum, sholat di rumah Anda semua. Jadi nggak perlu jamaah. Iya. Demikian mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih Pak Solihin. Kita kembali ke penelpon. Halo, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam Ibu. Dengan Ibu siapa? Ibu Sri. Ibu Sri di mana Bu? Di mana? Magelang. Nggih, Bu Sri, monggo silakan Bu pertanyaannya. Nggih. Untuk apa itu? Ya Bu. Apa ya istilahnya? Untuk apa? Wabah ini yang di Magelang kan? Iya. Menurut apa ini beberapa penjelasan itu sudah bisa stabil ya, berkurang ini. Kemudian ini untuk era sekarang ini yang sekarang ini sedang kita hadapi bersama itu kan yang pemudik apa itu loh yang itu sejauh mana untuk yang pengantisipasian ya untuk yang di wilayah Magelang itu agar suasana semakin kondusif dan tidak ada lagi yang kita khawatirkan gitu untuk pembawa itu. Kemudian juga ini juga memberikan untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat juga itu kan juga agak tidak semuanya sepaham gitu ya, untuk tidak boleh ini tidak boleh itu bagaimana itu penjelasan mengenai kesehatan Bu untuk penularan itu istilahnya agar kita ya semuanya para pemudik yang nantinya maupun mungkin saat ini sudah ada yang datang ke Jawa, termasuk mungkin ke area Kedu atau Magelang saat ini. Yang pertama yaitu melakukan pendataan. Jadi pendataan itu dilakukan baik dari proses berangkat maupun kedatangan di provinsi maupun di kota. Nah, untuk di kota ini di di terminal Tidar ya telah ada posko gabungan ya Pak ya, TNI, Polri, Dishub, dan dari pihak terminal kita melakukan pendataan terhadap setiap orang yang datang. Jadi KTP difoto, kemudian dicatatkan, dan data tersebut selalu di-sharing di grup. Jadi perlu diketahui kita di sini memiliki grup penanganan COVID-19, gugus tugas ya. Nah, di situ selalu dilaporkan setiap hari oleh pimpinan di sana adalah kepala terminal adalah Pak Lili. Setiap hari dilaporkan siapa saja yang datang di terminal Tidar. Itu salah satunya. Yang kedua, antisipasi juga karena tidak semua para pemudik tersebut mungkin menggunakan bis. Ada yang mungkin sebelum sampai terminal sudah turun atau sudah ataupun menggunakan kendaraan pribadi dan mungkin sampai ke rumah masing-masing. Nah, ini yang kita lakukan. Yang pertama kita mendata di tingkat RT RW. Jadi untuk Bapak dari TNI, ada dari Babinsa,
dan kami ada Babin Kamtibmas bersama dengan pihak kelurahan, RT dan RW mendatakan siapa-siapa yang datang di wilayah masing-masing. Nah, ini tadi pertanyaan tentang apa namanya perbedaan pendapat. Mungkin yang saya pahami adalah kita mengetahui ada masyarakat yang responnya terlalu reaktif mungkin ya, sampai kemudian menahan atau orang tidak boleh pulang ke rumah. Nah, ini mungkin yang perlu kita berikan pemahaman bahwa yang paling utama adalah melakukan isolasi mandiri. Ya, selama apabila memang terdapat orang yang sudah terlanjur sampai ke rumah, agar kepadanya disarankan untuk melakukan isolasi mandiri selama 14 hari. Ya, dalam waktu 14 hari tersebut, apabila tidak ada indikasi panas dan sebagainya, maka yang bersangkutan dapat kembali berinteraksi. Tetapi dengan situasi darurat ini tentu tetap berada di rumah. Ya, khawatirnya memang tidak sakit tetapi membawa virus dan nantinya dapat ditularkan kepada pihak-pihak yang rentan seperti yang disampaikan Pak Dokter tadi. Ya. Demikian. Baik, ya. Terima kasih Bapak Kapolres. Dan singkat saja kepada Pak Rosyid untuk menjawab pertanyaan kedua dari Bu Sri tadi, bagaimana memberikan pemahaman kepada masyarakat agar masyarakat tidak panik dan merasa tenang untuk bersabar melewati pandemi COVID-19 ini. Monggo Bapak. Warga masyarakat Kota Magelang yang kami cintai, hidup masyarakat, membatasi kebebasan masyarakat untuk memenuhi hajat hidupnya, termasuk dalam hal melaksanakan ibadah sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Tetapi itu semua kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah ini adalah semata-mata untuk menjaga keselamatan hidup bersama, dan ini perlu kerjasama, perlu gotong royong dari kita semua. Tidak bisa dilakukan oleh pemerintah saja, tetapi justru peran serta kebersamaan masyarakat, gotong royong kita semua untuk menghadapi ini, selain kesabaran, adalah merupakan hal penting untuk kita menghadapi wabah virus corona ini. Jadi oleh karena itu, marilah warga masyarakat Kota Magelang bersama pemerintah Kota Magelang kita hadapi wabah virus ini dengan tabah, dengan sabar, dengan terus melakukan upaya-upaya sebagaimana telah diprotokolkan atau telah ditentukan, diarahkan oleh pemerintah kita. Demikian. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya karena waktu yang sudah terbatas, silakan Bapak Kapolres untuk mengawali pemberian closing statement pembahasan malam hari ini. Monggo Bapak. Baik, terima kasih. Pesan kami dari kepolisian adalah agar tetap mematuhi anjuran dan peraturan dari pemerintah untuk melakukan physical distancing dan social distancing. Ini adalah yang paling penting dalam mencegah virus corona ini. Oleh karena itu, mohon kepada seluruh warga masyarakat untuk tetap berada di rumah, dan apabila keluar dari rumah gunakan masker untuk melindungi diri kita maupun melindungi orang lain dari penularan virus apapun. Tadi Pak Dokter sampaikan virus apapun termasuk virus corona ini. Dan yang ketiga, jangan panik, tetap semangat, terus rajin berolahraga ya. Terutama jangan, yang rawan itu adalah berkerumun di malam hari, jangan berkerumun di malam hari sehingga nanti paginya tidak bisa bangun dan tidak bisa olahraga. Terutama bagi anak-anak muda yang suka main game. Terima kasih. Terima kasih. Tapi main game juga bisa meningkatkan imunitas ya, Bapak. Bahagia ya, betul ya Dok ya. Ya, tapi jangan berlebihan begitu maksudnya, Pak. Monggo silakan Pak Kasdim. Baik, terima kasih. Kami dari Kodim 0705 menghimbau kepada
dengan bijak. Tentu dari apa yang sudah menjadi kebijakan pemerintah ini akan terdapat dampak, antara lain mungkin ada sektor perekonomian mengalami pelambatan dengan adanya karyawan yang mungkin dirumahkan, kemudian sektor jasa yang lain ini juga pasti akan berdampak. Namun demikian kami menghimbau masyarakat yang ada di wilayah Magelang jangan panik menghadapi ini. Kebutuhan pokok tidak usah ada sentimen negatif sehingga memborong, begitu Mbak, memborong yang berlebihan padahal itu tidak penting, bahkan ya ini mungkin akan menjadikan kontraproduktif, sehingga kita juga dalam kepanikan ini tentu juga akan berpengaruh terhadap imunitas tubuh kita. Tentu kata Pak Dokter tadi, menghadapi penyakit ini, obat ini barangkali kalau mohon maaf kalau saya salah satu obat itu penopang, tetapi yang sangat berpengaruh itulah kondisi psikis kita sendiri. Ayo kita semangat untuk melawan. Maka itu dengan kesempatan yang baik ini kita hilangkan rasa ketakutan yang berlebihan, kemudian menghadapi dengan tetap seraya berdoa, dan mari saya mengajak untuk kita sama-sama kampanyekan bahwa aman di rumah, ya, aman di rumah untuk mencegah virus COVID-19. Sekali lagi, ayo kita kampanyekan aman di rumah untuk mencegah penularan COVID-19. Demikian. Baik, terima kasih Pak Kasim. Selanjutnya monggo Pak Rosyid. Kami Kementerian Agama yang pertama memberikan apresiasi, penghormatan dan penghargaan kami kepada para pemimpin umat beragama. Yang pertama dari pemimpin umat Islam dari Majelis Ulama Indonesia yang di pusat sudah menyampaikan fatwa, dan Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Tengah sudah menyampaikan tausiah bagaimana untuk umat Islam dapat menghadapi, menyikapi wabah virus corona ini di dalam kehidupan ini, serta para pemimpin umat agama yang lain. Dan malam ini kita tadi hadir bersama kita melalui telepon Ibu Pendeta Gladys dari GKJ Blengkung, dan beberapa hari yang lalu tanggal 25 Maret para pemimpin umat beragama dari Kristen ada Bapak Pendeta Jarwi, kemudian dari Katolik juga ada Romo Radmin, Romo Paroki, kemudian dari Ketua Hindu Parisada ada Bapak Igede Swastika, yang mana pada intinya sebagaimana disampaikan oleh Ibu Pendeta Gladys bahwa tugas kita saat ini adalah untuk menjaga keselamatan diri kita dan juga keselamatan orang lain. Dan maka kebijakan pemerintah menerapkan social distancing atau physical distancing ini sudah disambut baik serta diberi arahan sedemikian rupa untuk umat warga masyarakat kita dari para pemimpin beragama. Dan terkait dengan itu kami dari Kementerian Agama menghimbau juga kepada para warga masyarakat, pada umat beragama, mari apa yang sudah diarahkan oleh para pemimpin kita, oleh pemerintah kita, ini kita patuhi dengan baik. Dan sebagaimana kaidah hukmul hakim ilzamun yurfa'ul khilaf, di mana ketika kebijakan telah ditempuh, diputuskan, maka di sini berarti jangan sampai ada perdebatan lagi tentang bagaimana menghadapi virus corona ini. Betul. Mari kita bersama-sama bergotong royong. Ya, terima kasih sekali Bapak Rosyid. Dan selanjutnya monggo Dokter. Ya, pesan terhadap masyarakat semua tetap terapkan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Hidup bersih ya berarti kita
rajin cuci tangan, terutama ketika akan menyentuh makanan, ketika habis buang air besar atau air kecil, kemudian ketika habis dari keluar rumah. Kemudian hidup sehat ya tingkatkan imunitas kita dengan istirahat cukup, makan makanan bergizi, hindari stres, olahraga teratur. Kemudian yang penting dalam kondisi seperti ini terapkan etika batuk yang benar. Artinya ketika kita batuk atau kita bersin, jangan diumbar tapi ditutup dengan tisu atau dengan sapu tangan, kemudian setelah itu cuci tangan. Atau kalau tidak bawa tisu, dibawa ke sapu tangan ya ditutup dengan lengan atas. Jadi batuk kita atau bersin kita itu tidak menyebarkan penyakit kemana-mana. Ya, kemudian saya rasa kalau social distancing saja tanpa menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dan menaati etika batuk tadi ya percuma, karena kalau jarak dijaga tapi kita tetap batuk dan bersin sembarangan ya tetap nyebar ya. Nah itu tadi. Ya, pesan saya seperti itu saja. Baik, terima kasih dokter, dan selanjutnya Pak Solihin, monggo Pak. Terima kasih kepada saudara-saudaraku seiman, sebangsa dan setanah air, terutama saudara-saudaraku warga Kota Magelang yang saya cintai dan saya banggakan. Yang pertama, mari kita sikapi wabah COVID-19 ini dengan penuh optimis, jangan pesimis. Karena kalau pesimis nanti kita malah justru mudah diserang oleh mereka. Kita optimis bahwa kita itu bisa melawan corona. Yang kedua, jadikan pembelajaran dan edukasi bagi kita bahwa sikap dan pola hidup ini memang harus dirubah. Kebersihan diri sendiri, kebersihan keluarga, rumah tangga, lingkungan, sampai kebersihan dan keindahan kota kita jaga terus. Tidak hanya sekedar untuk menggapai adipura, tetapi justru yang lebih penting adalah dalam kehidupan yang bersih akan memunculkan kesehatan. Maka ikuti nasihat Pak Dokter, ikuti nasihat dari Kementerian Agama, dari Pak Dandim, Pak Kapolres, seluruhnya saja, karena semuanya itu berdasarkan ilmu yang disampaikan pada kita semua. Selanjutnya, untuk melawan corona ini tidak boleh parsial, tetapi harus merupakan gerakan. Tanpa ada gerakan, dengan menyampaikan pentingnya physical distancing maupun social distancing, yang dalam bahasa yang saya pahami itu melakukan perenggangan. Kalau masyarakat tidak tahu distancing itu apa, ya perenggangan lah. Jaga jarak di antara kita. Bukan berarti kita saling membenci, tetapi kita saling menjaga agar kita bisa betul-betul memutus mata rantai penyebaran virus corona ini. Dan mudah-mudahan ikhtiar dan usaha kita diridhoi oleh Allah SWT. Amin. Bagi yang sakit semoga cepat disembuhkan. Bagi yang tidak sakit tetap tidak sakit dan sehat. Dan bagi yang mampu punya kemampuan untuk membantu saudaranya, mari kita kembangkan ta'awun. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kita diperintahkan oleh Allah supaya kita saling tolong menolong dalam hal kebaikan dan takwa, tapi dilarang kita tolong menolong dalam hal perbuatan dosa dan permusuhan. Dan sadari betul bahwa apa yang terjadi di muka bumi ini tiada lain sudah pasti atas kuasa Allah. Sehingga kita kalau mau mohon pada Allah agar COVID-19 ini segera diangkat oleh Allah dari permukaan bumi kita dan di permukaan bumi seluruhnya, insya Allah kesejahteraan dan kebahagiaan akan dinikmati oleh kita semua. Terima kasih kepada pemerintah dan juga terima kasih kepada pimpinan pusat Muhammadiyah yang pada awal-awal sudah memberikan maklumat
maklumat PP nomor 02 dan juga maklumat PP 03 yang merupakan pedoman untuk kita umat Islam, tidak hanya untuk Muhammadiyah, bagaimana kita berinteraksi sosial dalam suasana terpapar COVID-19 itu, dan juga bagaimana kita melakukan ibadah. Oleh karena itu mari kita sami'na wa ata'na, mari kita dengar dan mari kita ikuti. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nambah sedikit Mbak Ino. Boleh Bapak, monggo singkat saja. Boleh, bahwa hubungan kita vertikal dengan Tuhan Yang Maha Esa, dengan Allah, dengan wabah virus corona ini, ada sedikit keterbatasan kita untuk hadir di tempat-tempat ibadah secara berjamaah. Tetapi justru ini kesempatan juga untuk kita melakukan ibadah secara sosial sebanyak-banyaknya dan seluas-luasnya, dengan berbagi, bersedekah kepada lingkungan kita. Apalagi kita tahu dengan situasi pembatasan perenggangan tadi itu, ada masyarakat kecil yang terdampak oleh itu. Tidak bisa melakukan aktivitas kerja, tidak bisa melakukan aktivitas ekonomi, maka ini perlu dibantu secara ekonomi dengan sedekah. Semoga berbagi kita, sedekah kita merupakan wasilah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, segera mengembalikan virus ini ke tempatnya. Amin. Sehingga membawa keselamatan hidup kita bersama. Ya. Demikian Mbak, terima kasih. Terima kasih sekali kepada para narasumber, dan dengan adanya closing statement dari masing-masing narasumber berarti berakhir pula lah perbincangan kita pada malam hari ini. Dan mari kita memutus mata rantai penularan ini dengan bersatu lawan COVID-19 dengan cara konsisten menjaga jarak dalam berkomunikasi, dan yang terpenting kita harus berpikiran positif dan optimis bahwa kita pasti bisa melewati pandemi ini dengan baik, dan juga Anda harus bisa melakukan perilaku hidup bersih dan sehat. Dan yang terpenting, gunakan waktu Anda untuk beribadah di rumah karena lebih aman berada di rumah. Saya Eno Untari beserta tim yang bertugas pada malam hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan bahagia bagi kita semua. Berkah dalam, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Sigit Widyonidito.